Oke, kita bisa mulai untuk webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih kedatangannya Bapak Ibu di webinar edukasi sintetif kali ini. Perkenalkan, saya Hafiz yang akan memandu untuk webinar kali ini. Dan tema pagi ini sangat menarik. Kita akan berbicara tentang transformasi pendidikan dan menjadi entrepreneur dan go internasional dengan belajar online. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, kok bisa sih gitu kan? Bagaimana caranya sih gitu kan? Nah, kita akan mengupas tuntas di hari ini. Jadi dipastikan bisa terus aktif. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ketikkan di kolom chat ataupun juga nanti jika ada pertanyaan dari pembicaranya dipastikan juga aktif dalam menjawab. Oke. Sebelum saya mulai nih, saya mau survei-survei dulu nih. Kira-kira Bapak, Ibu, atau adik-adik yang hadir di webinar edukasi ini dari daerah mana saja sih? Boleh diketikkan di kolom chat dari daerah mana Bapak, Ibu, ataupun adik-adik yang ikut dalam webinar edukasi sintetif kali ini. Oke, ada yang dari Jakarta. Oke, Kak Sinta dari Jakarta. Ada yang dari Jakarta juga, dari Gina, Nelwan, yang lainnya boleh diketikkan di kolom chat dari mana? Oh, ada dari Depok, ada dari Surabaya. Wow, jadi sudah sangat banyak sekali nih gitu kan. Terus dari mana lagi boleh diketikkan di kolom chat. Ini baru 4 orang nih. Yang lainnya dipastikan aktif ya, karena nanti banyak pertanyaan yang akan kita interaksikan lewat kolom chat seperti itu. Oke, jadi karena sudah sistemnya online nih webinar kali ini, wah ada yang dari Kediri juga, Kak Rozi. Jadi dari mana saja bisa ikut. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Depok, Surabaya, ada yang dari Kediri, bahkan ada yang dari Palembang juga, luar Jawa, luar biasa. Nah ini sangat menarik sekali dengan sistem online ini seperti ini gitu kan. Kita bisa ikut webinar dimanapun gitu kita berada. Oke, oke, ada yang juga dari Surabaya lagi. Oke, jadi oh, ada yang Jombang nih, Jombangnya Jombang Tangerang atau Jombang Jawa Timur nih Kak? Kali Tangerang juga ada Jombang gitu kan. Oke, nah, jadi hari ini gitu kita akan membicarakan salah satu tema yang cukup menarik tadi gitu kan. Bagaimana dengan belajar online bisa menjadi entrepreneur dan bahkan go internasional kayak gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke tema, saya akan memperkenalkan pembicara untuk pagi kali ini dulu. Pertama, beliau adalah seorang yang sangat kompeten di bidang model dan juga entrepreneur. Pernah menjadi finalis Gadis Sampul tahun 2007, runner-up 4, Miss Model Asia di Miss Model Award 2014, serta ikut Fashion Asia Award Top Female kategori. Luar biasa sekali. Dan beliau juga selain itu juga pernah mengukir di internasional, pernah di Kanada, di Vancouver, gitu kan, di Hong Kong Fashion Week. Nah, beliau juga membuka salah satu bisnisnya bernama Breuca gitu kan. Nah, jadi di sini kita sambut dengan tepuk tangan virtual untuk pembicara kita kali ini. Kita perkenalkan, kita sambut. Ini adalah Kak Jessica Evelyn. Halo pagi Kak Jessica. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, gimana nih kabarnya nih? Sehat Kak Jessica? Dan Oke, pagi. terima kasih nih buat kehadirannya di pagi ini untuk sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya gitu kan. Bagaimana dari dulu mungkin belajar secara online bisa punya bisnis sendiri dan bahkan bisa go internasional dengan prestasi-prestasi yang disebutkan tadi. Oke, nah sebelum ke topiknya nih, mungkin banyak yang pengen kenal dulu nih sama Kak Jessica. Jadi kesehariannya ngapain, terus juga kesibukannya ngapain, mungkin boleh diceritakan dulu Kak. Oke. Mm, Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jessica. Saat ini aktivitas aku lebih ke usaha aku yang baru aku bentuk kurang lebih bulan lalu, yaitu Beca. Jadi produk aku yang aku jual ini menggunakan teh organik dan tanpa bahan pengawet dan tanpa pewarna dan tanpa pewangi. Jadi semuanya itu natural probiotic drink. Nah, aku mau kasih voucher buat salah satu eh, apa yang ada di sini di webinar. Tahu nggak sih Bruca itu produknya apa?
Nah, kalau tahu bisa chat kolom komentar. Nanti aku kasih voucher 50.000. Oke, kita Itu. mulai webinar kali ini dengan voucher luar biasa 50.000. Jadi pertanyaannya, tahu nggak sih apa saja produk dari Brewca? Nah, silakan diketikkan kalau yang tahu, diketikkan di kolom Nanti chat. boleh kepo-kepo dulu di Instagram kalau ada yang Nah, mau tahu. nanti mungkin di akhir sesi Iya, kita pilih bisa. nih yang mana yang paling jawabannya paling lengkap, paling ini. Jadi pastikan di chatnya diketikkan jawabannya. Oke. Ya, jadi selain aku produksi Lucha, mengembangkan Lucha aku, jadi aku masih aktif di dunia modeling juga. Hmm. Tuh. Oke, tadi kan prestasi-prestasinya cukup banyak nih Kak, gitu kan. Boleh diceritain nggak dulu prestasi-prestasinya tadi? Tadi kan baru Prestasi mungkin aku saya baru sekilas tadi kayak masih banyak lagi harusnya ya. ya lumayan lah ya. Jadi dulu suka banget ikut lomba gitu waktu muda. Jadi suka banget ikut lomba. Jadi ada wajah femina juga. Ya, Hmm. waktu wajah femina. Jadi awalnya dari gadis sampul, kemudian wajah femina, dari wajah femina itu bisa ke internasional membantu. Oke, oke. Nah, jadi, nah mungkin banyak yang penasaran juga nih. Mungkin kan dilihatnya modeling, terus juga sebagai entrepreneur juga. Tapi banyak yang nggak tahu nih. Mungkin dulu kuliahnya ambil apa sih kok bisa modeling sambil usaha? Nah, gitu kan. Dan terus kuliahnya juga seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi kalau dulu saya cari-cari info nih, saya juga kepo-kepo nih gitu kan. Kalau nggak salah dulu awalnya mungkin Kak Jessica ini ambil kuliah itu tatap muka ya. Jadi secara Mm-mm. offline. Nah, tapi terus pindah ke metode online. Dan bahkan yang saya tahu ini jauh sebelum pandemi, benar nggak sih Kak? Tahun 2013 Ya ya benar kuliahnya. banget. Iya. Jadi Nah, waktu waktu itu aku offline jadi 2012 di hmm, salah satu universitas di Surabaya. hmm, hmm, Terus kemudian kan kuliah aku di Surabaya jalan sama karir aku juga di modeling. Tapi itu hmm, agak susah karena bolak-balik Jakarta Surabaya karena sempat hmm, diajak untuk Indonesia Fashion Week waktu hmm, itu. hmm, hmm, Jadi agak susah kalau bolak-balik terus gitu karena jadwalnya bentrok terus sama kuliah offline. hmm, hmm, Nah kebetulan eh, orang tua saya zaman dahulu kan masih koran gitu kan, bukan hmm, sosial hmm, media gitu. hmm, hmm, Masih hmm, hmm. koran di tahun 2012 orang tua saya itu baca koran ada eh, kuliah online learning. Hmm, hmm, Nah, kebetulan kampusnya tuh salah satu top rankingnya di Indonesia juga. hmm, Jadi top 5 gitu di Indonesian University. Jadi orang tua saya support saya juga di karir dan juga kuliah saya. Jadi mereka cari saya untuk kuliah online learning itu. hmm. Jadi saya menemukan kuliah online learning dari orang tua saya dan mereka support saya. Jadi saya akhirnya pindah ke Jakarta. Tuh. Oke, oke. Nah, mungkin kalau di banyak nih orang-orang belajar online, sekolah online itu terpaksa karena pandemi gitu kan. Nah, tapi Kak Jessica bahkan jauh sebelum pandemi memutuskan untuk belajarnya secara online. Apa sih yang menjadi faktor keyakinan Kak Jessica maksudnya waktu itu kan? Jadi tadi selain waktu itu dari Kak Jessica dari orang tua tuh awalnya dari Kak Jessica ini kok akhirnya yakin Hmm. nih pindah ke online. Apa yang membuat Kak Jessica yakin nih kuliahnya dari offline pindah ke online? Nah, zaman dahulu kan kayak kuliah online kayak agak aneh ya. Itu tahun Betul. 2012. Mm, Itu saya mulai 2013 sih. mm, mm, Tapi mm, waktu itu karena salah satu top 5 university di Indo, itu dia punya sistemnya udah bagus, jadi mm, mm, terorganisir, udah ada aplikasi, udah ada websitenya, semuanya komplit gitu. Jadi kita kalau misalkan mau kuliah, mau tatap muka, kan ada tetap ada jadwal tatap muka, mm, mm, jadwal ujian, itu semua udah jelas gitu. mm. Jadi sistemnya gampang banget sih untuk waktu zaman itu ya udah gampang untuk apa Diakses di, itu ya, udah mudah diakses. Heeh. diakses gitu. Oke, ini juga ilmu bermanfaat banget ya Bapak. Jadi pastikan juga nih sebelum kita tadi memilih sekolah atau perkuliahan, tahu dulu nih tadi dari segi pembelajaran seperti apa, terus kemudahannya juga, sehingga ketika udah di dalamnya sangat mudah menjalaninya. Nah, tapi pasti ada challengingnya dong Kak Jessica. Awalnya kan belajarnya secara Ada. tatap muka, tiba-tiba
pindah ke metode online. Apa sih yang di awalnya menjadi challenging itu buat Kak Jessica gitu pas Challenging-nya peralihannya itu kayak gitu? bagi waktu sih, karena kan Hmm. sambil berkarir sama bagi waktu. Hmm. Karena kan kuliah online tuh bukan kita kayak nganggur juga sih sebenarnya. Hmm. Karena tugasnya juga banyak gitu Hmm. kan. Hmm. 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 Jadi juga mata kuliahnya juga yang bukan gampang-gampang semuanya gitu. Jadi ya memang agak, menurut aku sih kita juga loh, bukan yang gampang gitu sih. Jadi ya harus tetap belajar, bagi waktu, tetap harus tugasnya harus disubmitnya sesuai deadline Hmm. gitu. Tapi kalau MT sih kita fleksibel ya, kita mau kerja tugas di kafe atau misalkan dulu mau kerja tugas dulu kita bisa ke perpustakaan gitu, Hmm. Hmm. nah di tempat kampus juga boleh. Jadi mau Hmm. kita mau ke perpustakaan jam berapa aja gitu kan. Kalau kita offline kan pasti sih habis ini kita harus ke kelas Pindah lagi kelas gitu kan lain gitu. mata kuliah. Jadi nggak Hmm. bisa sepuasnya gitu di perpustakaan sambil cari-cari Hmm. referensi gitu. Oke, oke. Berarti kalau saya cari ambil ini berarti challengingnya tadi mungkin di awal ya harus dengan bagi waktunya juga tetap karena kuliah online tuh banyak tugas-tugasnya lebih banyak justru ya dibandingin tatap muka gitu kan. Nah, terus juga tadi Ya, perbedaan benar. besarnya tapi lebih fleksibel waktunya mau di perpustakaan bisa, Mm-mm. di kafe bisa. Oke. Mau di mall juga bisa, ya. Atau mau di Oh, luar negeri juga bisa. wah itu juga luar biasa banget nih. Jadi perbedaannya dari segi aktivitasnya lebih banyak efektifnya online kayak jadi tadi tempatnya bisa dimanapun gitu kan terus juga kita juga belajarnya juga tadi mungkin di perpustakaan pendukungnya jadi lebih banyak kayak gitu oke nah sama gimana sih maksudnya kan tadi kan challengingnya juga antara tugasnya banyak mungkin juga ada juga karena sosialisasinya juga ya mungkin karena online kadang fokusnya belajar sendiri gitu kan ya. Maksudnya kalau mungkin offline kan banyak teman-teman di sekitarnya gitu. Merasakan gitu nggak sih kayak, loh kok kayak sendirian nih belajar nih, seru nggak Iya sih gitu sih, tuh? cuman tapi di kampus aku tetap ada tugas kelompok gitu. Hmm, Emang hmm, hmm, agak agak sisanya sih bagi waktu, gimana semuanya kan di kelompok aku juga pada kerja. Jadi hmm, gimana dia hmm, bagi waktunya untuk kerja kelompok itu sih. Jadi bukan kita sendiri juga ada timnya. Kita bisa, hmm, misalkan kita ke kampus nih gitu ya, janjian hari apa, jam berapa untuk kerja kelompok masih bisa. hmm, Sih, tapi kalau untuk yang misalkan kelompok kita di luar kota, mungkin by dulu kan kita belum ada Zoom ya. hmm, Dulu kalau nggak salah pakai apa ya? eh, Video call gitu sih. hmm, Video call hmm, aja gitu. Jadi kayak kerja sama aja video call. Jadi dia misalkan salah satu dulu nggak salah ada di Yogyakarta deh. Jogja. hmm, Jadi kita misalkan itu ya kita kumpul yang di Jakarta kumpul yang di Jogja ya by video by call. online aja. Tuh. Oke, berarti kalau ada asumsi nih di luar sana kan, oh kalau anak kuliah online ansos ternyata enggak juga kan ya. Berarti tetap bisa kumpul Enggak. sama teman-teman juga yang dekat, bahkan sama yang di luar provinsi pun, di luar kota pun kita tetap bisa Iya, berkomunikasi. temennya, iya Heeh. temennya jadi lebih banyak juga kan. Betul, bahkan jadi temannya dari daerah manapun ya kayak Ya dari webinar. Sabang sampai Mm. Merauke. Oke Ya deh, kan? kayak webinar kali ini juga tuh tadi ada dari Magetan, Pontianak, Surabaya, Jakarta, Iya, Depok semua dari bisa bergabung. Pontianak ya, dari aku lihat juga jauh-jauh. Hmm, iya, jadi kalau mungkin kita bikinnya offline ya mungkin yang datang orang-orang sekitar saja, tapi dengan online kita bisa bertemu Iya, teman-teman lebih banyak lagi. Oke, oke. Nah, ada nggak sih keuntungan yang menurut kakak paling besar banget nih ketika kuliah secara online? Jadi kayak menurut saya ini paling paling wow tuh buat kuliah online tuh apa sih menurut kakak gitu? Selain tadi mungkin selain efektivitas tempatnya, ada nggak sih keuntungan terbesarnya? keuntungan terbesarnya itu menurut aku salah satunya waktu itu aku pas di sana ya ada tugas gitu kan, Mm-mm. salah satu kompetisi. Itu aku harus 3 bulan di sana. Nah Mm-mm. kan tugas itu harus cepat dikumpulkan. Mm-mm. Terus ada jadwal ujiannya juga. Tapi Mm-mm. untuk yang tugasnya kan bisa kita submit dari China juga masih bisa dikerjakan kan. Terus yang penting sesuai deadline. Kalau ujian kita bisa susulan di kampus aku waktu itu Mm-mm. mengajukan aja susulan itu offline. Ujiannya nanti kita sendiri gitu, jadi nggak rame-rame. Itu sih. Hmm, jadi masalah kembali lagi masalah nggak hanya ruang, waktu pun bisa ini karena keluar negeri waktunya berbeda, ini luar tempat juga berbeda tetap bisa
difasilitasi ya dengan belajar online. Ya, Mungkin ada kalau juga yang temen aku tuh kuliah lanjut S2, itu kalau nggak salah dia kerjanya di NTB gitu, dia kuliah lanjut S2 juga di kampus aku gitu. Jadi dia hmm, sambil kerja di NTB, tapi tetap kuliah juga S2. Itu sih, oke. Jakarta. Itu dia datangnya cuma ujian doang. Oke oke. Tapi Nah, untuk tugas dan lain-lain tetap bisa dilakukan di mana aja. oke boleh. Nah, sama boleh sharing lagi nih. Mungkin kan tadi sambil kuliah online, terus membuka bisnis juga, sambil modeling juga. Boleh di-sharing nggak sih gimana dengan belajar online ini ngebantu banget sih di kakaknya dalam tadi bisnisnya maupun modelingnya. Mungkin saya sambil share screen nih beberapa prestasinya boleh mungkin nggak ya? Iya, boleh, boleh. Oke, mungkin biar bilangnya, oh tadi cuman ngomong doang nih, saya ada bukti-buktinya mungkin ya dari Kak Jessica ini sendiri. Oke, nah jadi ini, Iya. oke, Jadi ini sih menurut lagi di mana nih Kak aku, nih? 26 Miss Model Internasional. oh itu yang waktu di China. Oke, berarti ini pas kuliah bener kan ya kondisinya? Iya, itu lagi kuliah. Itu tahun 2014. Berarti aku masih kuliah semester 3. Baru semester 3 aja udah ini apa sampai ke China ini. Ini gimana Kak? Boleh ceritain nggak apa ngerintis usaha apa modelingnya seperti apa? Apakah emang dari awal suka modeling atau gimana Kak? Boleh diceritain Kak? Jadi waktu masih kecil tuh kayak lihat majalah terus bilang sama orang tua kayak, aduh pengen banget tuh bisa jadi apa cover majalah gitu Hmm, kan. hmm, Terus hmm, ya hmm, udah hmm. akhirnya eh, kata mami aku disuruh belajar dulu yang baik, katanya gitu nilainya baik dulu baru boleh Hmm, ikut. Ya udah akhirnya nilainya baik gitu kan. Akhirnya boleh, akhirnya ikut jadi sampul dulu. Tuh kemudian dari sampul terus masih di Surabaya aja hmm, karirnya gitu kan. Karena kan masih untuk kalau untuk pindah ke Jakarta masih terlalu kecil, jadi hmm. boleh pindahnya waktu kuliah. Jadi setelah Oke. itu ikut wajah Femina, terus kemudian dikasih kesempatan juga untuk mengikut Miss Model Award itu di China. Itu terus sempat juga di Vancouver Fashion Week ya tahun Hmm, berapa ya itu? 2017 tulisannya. 2016. Oh 16. Oh, saya lihatnya Dari 16 16. sorry ada 15 sama 17 Oh deh. 17. Itu. Oke, jadi tadi saya dapat poinnya deh, ini sebenarnya udah dari kecil gitu kan ngerintisnya, tapi tadi ada syarat tuh dari orang tuanya, yaitu pastikan dulu nilainya bagus. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu ini sebuah pelajaran juga nih buat kita, buat putra-putrinya yang mau mengembangkan bakatnya gitu kan. Jadi dipastikan juga nih agar tidak tertinggal di bidang akademiknya dulu. Karena kalau akademiknya sudah oke, pasti mengembangkan hobinya, bahkan dari hobinya ini bisa sampai go internasional tadi. Kayak gitu, bener Kak Jessica. Jadi Mm-mm. memaksimalkan akademiknya maksimal. Jadi kalau akademiknya udah maksimal, pasti untuk mengejar cita-cita akan lebih mudah lagi dibandingin kalau kita Ya, akademiknya masih pusing segala macam. Jangankan mengejar cita-cita, mengejar pelajaran di sekolah pun juga masih keteteran. Oke, nah ya jadi sekarang studi tetap bisa berjalan, karir juga mm-mm. masih bisa berjalan. Terus, Oke, berarti sangat paralel banget ya. Jadi dipastikan dua-duanya berjalan dengan baik, baik dari tadi modelingnya maupun akademiknya. Sekarang ngomongin tentang jadi entrepreneurnya, nah, ya. Nah, ini jadi entrepreneurnya apakah dimulainya juga ketika sudah kuliah atau oh seperti apa enggak, nih Kak? baru sih, baru, Hmm, baru, baru dimulai. Itu mm-mm, karena kita menemukan salah satu minuman ini ternyata dia bisa untuk mengatasi GERD gitu kan, terus sakit mah, terus asam mm-mm, uh, sistem imun itu dia juga bagus terhadap sistem imun tubuh mm-mm, kita. mm-mm, Jadi kayak banyak banget kandungannya. Yaitu di kombucha ini. mm-mm, Jadi karena aku konsumsi udah kurang lebih hampir 2 tahun, kemudian keluarga dan teman-teman support udah dijual aja gitu kan.
karena kan ini juga bagus. Akhirnya ya barulah jual 6 bulan lalu. Padahal udah konsumsi 2 tahun sih. Oke, berarti Gitu. kembali lagi. Oke, jadi berarti nah ini jualannya pun apakah hanya buka tempat saja atau kafe saja atau jualannya sudah online juga Oh, nih Kak? kita masih online dan Wah, online bahkan sama ke mas office, office, luar biasa. office di bazar office gitu. Itu sih. Nah, Kalau offline-nya ya, mm-mm. itu. Oke, tadi mungkin saya ambil juga Bang. Jadi dari awalnya kita yang konsumsi dulu mendapatkan benefitnya, oh enak juga ternyata habis konsumsi ini ya, sehingga kita bisa berbagi ke orang nih, manfaatnya lebih banyak lagi. Dan karena sekarang juga jualannya sudah sistemnya online ya, mungkin nggak perlu door to door lagi atau buka kafe yang besar seperti apa, jadi bisa lebih menjangkau juga. Kalau boleh tahu nih, bisnisnya sudah sampai mana aja nih Kak? Kan udah online nih, ini pembelinya udah Ya sampai masih, mana aja nih? oh udah luar kota bisa. Jadi kita biasa Hmm. kirim ke luar kota itu pakai paksel. Hmm, Gitu. hmm, Jadi aman karena kan dia harus dingin. Sebenarnya dia nggak dingin nggak ada masalah. Cuman karena kita hmm, natural dia tetap fermentasi terus kalau nggak dingin. Tapi kalau misalkan dingin dia bakterinya tidur, bakteri baiknya itu tidur. Jadi ya proses fermentasinya sedikit aja. Tapi kalau misalkan di suhu ruangan gitu dia berfermentasi lagi karena kita natural tanpa bahan pengawet gitu oke. kan. Tapi kalau pasar kan kita bisa bayar yang ada kulkas. Jadi lebih aman. Oh ya, aku Nah, mau sharing juga sih untuk online ya, karena hmm, ada sepupu aku juga, dan dia di Surabaya. Ada hmm, hobi gitu, gambar, hmm, gambar kayak manga gitu, itu susah hmm, banget kan ditemukan guru yang cocok di Surabaya. Terus hmm. kemudian aku pas di Jakarta ketemu guru yang bagus gitu untuk gambar manga. Akhirnya dia setiap minggu les online Hmm. pakai Zoom gambar itu Jakarta Surabaya. Jadi menurut aku sekarang online itu sangat efektif sih, membantu gitu. Mau di mana aja gitu kita bisa belajar. Oke, berarti benar-benar online ini transformasinya nggak hanya di dunia tadi pendidikan, kita dengar dari kuliah, Iya. terus juga dari les, ternyata dari bisnis segala macam sekarang udah online gitu kan. Jadi dengan online Mm-mm. mempermudah segalanya gitu kan ya. Oke, nah sama mungkin dulu nih waktu pas kita kembali ke tadi tentang masalah kuliah online Kak Jessica gitu kan. Nah, mungkin waktu awal-awalnya kan dapat info dari koran juga orang tuanya gitu kan. Nah, mungkin boleh di-sharingkan nih maksudnya. Jadi buat para adik-adik atau orang tua yang pengen kuliah secara online, apa sih yang perlu disiapkan Kak gitu maksudnya? Apa yang perlu di-prepare gitu? Apakah hanya ya udahlah gampang online ini kok Oh, ataupun kita harus menurut prepare aku sih segala macamnya gitu. harus harus tetap prepare. Jadi Mm-mm. cek dulu. Kalau misalkan untuk kuliah kan dicek dulu aja di kampusnya itu metodenya udah terorganisir belum. Gitu. Mm-mm. Kalau yang dulu aku online kan udah ada aplikasinya di Mm-mm. handphone, terus ada website yang khusus untuk Mm-mm. kita submit tugas dan lain-lain. Mm-mm. Jadi sistemnya semua tuh udah terorganisir gitu Mm-mm. sih. Jadi cek dulu metode online-nya bagaimana. Mm-mm. Nah kalau di Notif itu saya dengar juga udah metodenya juga Online dari betul. online juga kan ya. Oke, oke. Nah, jadi juga tadi benar jadi ketika kita mau ambil kampus perkuliahan atau belajar online gitu, maksudnya dipastikan di fasilitasnya sudah mendukung banget gak sih buat online ya? Apakah online-nya sudah maksimal atau online baru ala kadarnya gitu kan? Sama Atau seperti apa? gurunya juga udah tersertifikasi gitu kan. Oke, jadi pastikan juga dari pengajar-pengajar juga sudah terverifikasi gitu kan. Jadi mungkin karena apa tentang pendidikannya adalah sebuah investasi ya Bapak Ibu semua buat putra putrinya ataupun buat adik-adik nih investasi ke depannya juga pastikan nih memilih benar-benar yang tadi sudah jelas, sudah juga tersertifikasi gitu kan dan pastinya juga bisa membantu nih untuk ke depannya adik-adik Di semuanya karir, ataupun ibu ya semua. di karir kan sertifikatnya juga kayak, oh ya ini lulus begini gitu kan. Nah, Jadi itu kayak, juga tuh iya pertanyaan itu juga nih. penting banget. Dulu ijazahnya benar-benar bisa dipakai nggak? Sebab banyak yang katanya, oh kuliah online emang dapat ijazah gitu katanya gitu kan. Dapat ijazahnya benar-benar boleh disebutkan nama universitasnya. Boleh, boleh. Oh ya, jadi di Bina Nusantara itu Binus jadi ya. kita ya di Binus itu udah dapat
jasanya ya binus, bukan nggak ada tulisan, oh kamu anak online, itu enggak. Iya, Mhm. benar-benar sama aja, anak online dan offline sebenarnya sama, cuman bedanya metode pengajarannya aja. Gitu. Jadi Oke, untuk ijazahnya semuanya sama. oke. Jadi kembali Untuk lagi nih. kita juga apa yang itu juga sama kok, kita gabung sama itu wisudanya sama, online sama offline sama, nggak Hmm. dibedakan. Hmm. Oke, jadi dipastikan juga tadi saya dapat kata-kata yang menarik juga tadi. Jadi eh, online sama offline itu hanya beda metode aja. Yang penting outputnya tetap sama gitu kan. Jadi tadi mau belajar secara online, mau belajar secara offline, kalau itu maksimum kita harus lakukan gitu. Jadi metode belajarnya yang pas yang mana. Dan nanti juga nih di akhir sesi ini saya akan bagikan tentang tips gaya belajar nih buat Bapak Ibu, buat putra putrinya pun buat adik-adik nih yang mau tahu gaya belajar seperti apa sih yang tepat buat saya. Jadi saya belajarnya lebih prefer yang mana nih? Offline atau online? Ya, kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa dipastikan juga tadi semuanya outputnya sama gitu. Jadi mau yang online mau offline tadi wisuda dapat sama sertifikatnya kayak ijazahnya sama gitu Benar. kan. Jadi itu hanya sebuah pilihan ilmu yang dapat pun tetap sama kayak gitu. Oke. Ya, Dan yang saya tahu jadi dulu ambil kuliahnya ambil jurusan apa Kak? marketing. Nah, lihat tuh. Jadi marketing sekarang Terus, entrepreneur. Jadi ya. sama kan outputnya di mana gitu. Terus juga lebih enak sih online. Kita nggak usah macet-macetan dari jalan. Kalau di Jakarta Mm, kan macet banget. mm, mm, Dulu ke mm. Binus saya tinggal di daerah Taman Anggrek. Ke Binus sebenarnya cuma 10 menit udah nyampe. Tapi kalau, aduh, jauh. Kalau itu kan macet banget sih. Bisa 30 menit, 45 menit. Jadi Betul, buang betul. waktu juga di jalan. Itu kalau online kan kita bisa langsung aja kerjakan tugas gitu kan di mana sampai belajar. Oke, oke. Nah, jadi pastikan juga nih Bapak Ibu nih. Jadi selain untuk perkuliahannya, untuk urusan bimbingan belajarnya juga pastikan juga yang efektif. Mungkin tadi ada dijelaskan juga, Sinotif juga sudah 100% sekarang online. Jadi bisa menghemat waktu juga. Mungkin nggak capek-capekan di jalan juga seperti Kak Jessica tadi bilang. Dan outputnya tetap sama seperti offline, bahkan bisa lebih baik pembelajaran dibandingkan online. Nah, mereka juga di Kak Jessica. Jadi kan juga ada salah satu syaratnya mau jadi modeling nilainya harus bagus nih gitu kan. Nah, pastinya juga nih Bapak Ibu semua nih di sini punya trouble nih di pembelajaran khususnya pembelajaran eksakta seperti matematika gitu kan. Nah, mungkin Kak Jessica juga sudah sering dengar nih tentang Sinotif adalah bimbel online emang spesialisnya di matematika, fisika, kimia Fisika dan kimia ya. pembelajaran online betul. Nah, tanggapan Kak Jessica nih tentang kalau les online ini efektif nggak sih menurut Kak Jessica gitu? Efektif sih menurut aku, Mm-mm. asalkan kitanya uh, mau online mau offline, menurut aku semuanya sama-sama efektif. Mm-mm. Yang penting dari kita yang sendiri aja harus fokus belajar. Ya aja sih. Cuma juga kalau kita offline tapi kita juga nggak fokus belajar ya sama aja. Gitu sih. Oke, oke. Nah, tadi nih Bapak Ibu kita kembali ke mungkin yang baru bergabung. Ini lagi ada pertanyaan tadi. Tadi ada yang sudah menjawab beberapa, Kak Jessica. Tapi Oh, ada yang jawab ya. saya ulangin lagi nih buat yang baru bergabung. Tadi juga udah di spill-spill tuh, tadi di share screen tuh. Apa saja sih produk-produk dari Breuca? Nah, nanti pertanyaan jawaban yang paling lengkap, paling ini akan dipilih dan mendapatkan voucher Rp50.000. Oke, Dan jadi dari si notif juga ada voucher kan. nah, ada lagi nanti di belakang ada vouchernya nanti. Sangat banyak sekali. Makanya dipastikan lagi disimak baik-baik. Jadi kalau udah tahu jawabannya, diketikkan aja di kolom chat. Nanti kita akan pilih jawaban yang paling lengkap gitu. Paling oke, itu akan dipilih ke Jessica mendapatkan voucher 50.000 dari Breuca. Oke, nah sekarang mungkin banyak Bapak Ibu yang mau bertanya. Nah nih, gitu kan. Jadi kita sudah mulai ke sesi tanya jawabnya. Jadi nanti jika Bapak Ibu atau adik-adik ada yang ingin bertanya silahkan diketikkan di kolom chat nanti akan saya bacakan kayak seperti itu. Nah ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Salah satu dari Amanda. Ini mungkin dari siswa nih Kak Jessica. Kak, bagaimana caranya jadi model? Itu pertanyaannya banyak yang ikut. Model apa harus sekolah? Apa ada lesnya? Apa ada gimana sih Kak jadi model Kak? Ada syarat-syarat tertentu atau perlu kursus tertentu, les tertentu gitu?
Kalau dulu sih saya masih les private gitu di Surabaya Hmm. sih. Hmm, 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 Terus hmm, hmm. ya lama-lama uh, dari waktu ke waktu sih karena ratio gitu jadi kayak kebiasaan aja gitu untuk ya belajarnya secara otodidak juga sih. Karena kan kalau les tuh menurut aku kalau di modeling kayak basicnya doang. Tapi kalau Hmm, kita di lapangannya kayak otodidak gitu. Karena kan hmm. yang diajarkan di les belum tentu sesuai ada yang di lapangan. Oke. Oke, jadi Untuk jadi model gimana? Sekarang kayaknya banyak ya. hmm, Untuk kayak caranya bagaimana sih. hmm. Lebih Lu ikut gampang ikut daripada agensi zaman nggak dahulu. Kak? Ikut agensi model atau enggak mungkin? Oh, di Jakarta ya ikut agensi model. Hmm. Kayak Hmm. Nina Grok gitu. Hmm. Gitu. Oke, jadi tadi Kak Amanda nih, jadi tadi pertamanya ada lesnya, tapi mungkin di les banyak teori-teorinya segala macamnya, dan untuk Hmm, prakteknya kita bisa sendiri di rumah, mungkin banyak sering-sering praktek juga mungkin kayak gitu iya kan. benar. Kalau jika Jessica mungkin awalnya emang dari awal sudah orangnya sangat pede atau mungkin awalnya malu-malu Enggak, terus sekarang jadi pede gitu. introvert, Jadi introvert aku. jadi modeling juga membantu biar lebih percaya diri lagi tampil di muka umum Kak Ya Jessica ya. benar sih, Oke. benar banget. Oke, Aku nah ini anak ada. introvert sih. Jadi kata mami aku pemalu banget. Jadi sama mami disuruh ikut modeling juga supaya percaya diri. Oke nih kita bacakan juga udah banyak banget nih pertanyaan. Nah, selanjutnya ada dari Kak Rozi. Nah, gimana agar gak bosen buat belajar? Jadi biar anak-anak mungkin banyak yang wah baru belajar sejam 2 jam bosen nggak? Bosen. Ngantuk ya. Apalagi Ya mungkin menurut aku pasang lagu lah Spotify, terus ke YouTube gitu supaya kita nggak ngantuk. Kalau misalkan ngantuk, ya jalan ntar aja gitu. Misalnya 10 menit, 15 menit ngapain, habis itu balik lagi belajar. Itu sih. oke, jadi dipastikan juga nih gaya belajar yang tepat seperti apa. Nanti di ending kita akan juga ada voucher tes gaya belajar gratis buat Bapak Ibu. Jadi Oh pastikan gaya gitu. belajarnya, mungkin kalau Kak Jessica tadi tipenya auditori karena dia suka sambil dengar musik biar gak bosen. Nah mungkin juga Mm-mm. nanti kalau buat tipe-tipe yang kinestetik sambil banyak bergerak juga atau seperti apa. Jadi dipastikan juga nih buat mungkin gaya belajar yang tepat buat apa, lu diselingi-selingi tadi, mungkin selingi beberapa menit sekali, kasih hiburan, break gitu kan. Oke. Seperti itu Kak Rozi, mudah-mudahan menjawab ya. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Kak Hidayatul Farikah. Kak, bagaimana caranya mengatur kuliah sambil jadi entertainment gitu. Jadi kan lu kuliah sambil modeling. Gimana cara atur jadwalnya? Tadi kan kakak bilang, wah cukup membantu nih dengan kuliah online ngatur jadwalnya. Nah gimana tuh kakak ngatur jadwalnya antara kapan Nah, mesti kuliah, kapan mesti jadi model kayak gitu kak? nah, online itu enak banget. Jadi kalau di Binus Mm-mm. itu udah ada sistemnya. Misalkan kita Mm-mm. bulan satu, bulan dua, sama bulan tiga. Misalkan bulan tiga, kita di minggu ke satu tatap muka, minggu keempat ujian. Jadi bulan satu dua benar-benar online. Bulan ketiganya minggu satu offline, minggu keempat offline lagi karena ujian. Jadi udah ada jadwalnya. Jadi kita bisa nge-set di Mm-mm. bidang aku di modeling aku bisa nge-set. Oh berarti aku di bulan Maret nggak boleh ngambil kerjaan sama bulan. Jadi aku ngambil kerjanya di bulan satu sama dua aja. Itu Oke, sih. jadi Jadi harus dipastikan justru akademiknya dulu nih yang dijadwalkan. Jadi belajarnya kapan, kapan. Jadi di sela-sela ada waktu kosong itu justru baru ditempatkan untuk modelingnya. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan hmm, juga nih tadi seperti saya bilang di awal, akademik tetap nomor satu gitu. Cita-cita akan mudah kalau akademiknya tadi lancar. Jadi akademiknya dipastikan dulu nih terjadwal dengan baik. Jadi udah atur jadwal kuliah dengan sangat baik. Kapan online ya, kapan masih ke kampus, kapan ujian segala macam. Ketika akademiknya sudah terstruktur dengan sangat baik, di sela-sela itu kita bisa tadi naruh untuk hobi kita atau passion kita kemana. Oke, jawaban yang sangat super sekali. Cukup menjawab ya, Kak Hidayatul ya. Nah, harus ada lagi dari Kak Dian Afrilia. Nah, bagaimana tips memulai usaha? Nah, kalau ini mungkin mulai usaha sambil kuliah, Kak. Kalau tadi kan Kakak kuliah selesai baru usaha. Nah, kalau ini ada nggak sih tipsnya? Misalkan sambil usaha, sambil kuliah nih. Jadi sambil jadi mungkin entrepreneur, usahanya sambil sekarang kuliah. online kali ya. Kalau Mm-mm. yang gampang ya untuk anak kuliahan. Jadi
Kalau online kita start aja, misalkan kita apa kerjanya jam 8 sampai jam 3 gitu. Terus dari jam 4 sampai jam 8 belajar. Bisa bisa begitu sih. Kita kan punya toko online gitu kan. Mm-mm. Untuk ngecekin barang atau apa. Kalau misalkan punya kafe, ya ada juga kan yang makan hari katanya ada yang punya kafe juga ya di Sinotik Mm-mm. ya. Mm-mm. Ya itu juga ya kalau punya kafe ya di set juga aja kafenya jam berapa sampai jam berapa. Kemudian belajarnya udah dibagi juga, tetap harus dibagi sih waktunya untuk belajar. Tuh, karena kalau nggak nanti nggak kelar-kelar kuliahnya. Ya betul, betul. Kesian juga orang tua kita kan bayarin kuliahnya terus. Jadi Oh, masalah kembali ke waktunya lagi kayak di waktu itu benar-benar sangat harus dischedule dengan baik. Apalagi kita punya dua fokus tadi ya, kuliah juga, ya. usaha juga. Dipastikan proporsinya seimbang nih antara kuliah sama usahanya. Jangan sampai tadi fokus ke usaha, kuliahnya keteteran gitu kan. Ataupun kebalikannya, fokusnya kuliah, usahanya nggak berkembang. Jadi harus dibagi waktunya antara kuliah dan usahanya semaksimal mungkin. Oke, tapi usahakan fokus utamanya kalau kuliah, kuliah nomor satu kayak karena bisnis sampingannya, jangan sampai malah Iya, fokus di kuliah harus, bisnisnya ya. ya belajar harus nomor satu dulu. Oke, oke. Oke, seperti itu Kak Dian Afria mudah menjawab. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan dari Kak Gina Elwan. Kak mau nanya, untuk karir di dunia model, kira-kira mau sampai umur berapa nih rencananya mungkin kan? Nah, terus kalau kalau memilih nih antara karir, pendidikan, sama bisnis, kira-kira mungkin diurutin nih prioritasnya yang mana duluan nih Kak? Jadi kan Kakak karirnya sebagai model, sambil kuliah juga dulu, sambil bisnis juga gitu kan. Kalau menurut kakak, prioritasnya satu, dua, tiga, mana dulu nih? Kalau menurut kakak, dan kenapa gitu? Pendidikan sih, karena kalau dimalur-malurin terus mau sampai umur berapa kan? Gak Mm-mm. kelar-kelar. Kalau karir kan kita mau umur berapapun masih bisa jalan. Mau sampai umur 50, kalau misalnya kita masih bisa berkarir, sih bisa. Nggak ada kata terlambat sih untuk karir. Tapi untuk sekolah, aku nomor satu. Gitu. Oke, nah sama kira-kira kalau kakak planningnya mau jadi model sampai umur berapa kak? Katanya kak, habis model apakah Oh, lanjut bisnis atau planningnya. gimana nih dari kakak? Oh, untuk modeling sih aku sekarang udah gak terlalu aktif banget ya. Jadi Mhm. lebih memilih aja show-nya gitu. Kalau dulu Mhm. kan aktif banget tuh, sekarang Mhm. udah lebih memilih gitu. Jadi nggak semuanya job diambil itu enggak. Jadi karena aku Mhm. lebih sekarang mementingkan entrepreneur aku sih. Tuh Hmm. kalau modelingnya lebih ya karena passionnya di dunia modeling. Udah tuh jadi tetap tetap mau ada di dunia modeling. Untuk sampai umur berapa dunia modeling sih selagi kita attitude-nya baik, terus Hmm. kita masih bisa uh, networking-nya masih bagus, terus kita punya kenalan desainer dan di dunia entertainment baik, mereka masih mau kalau kita diajak kerja sama, ya nggak ada masalah. Yang penting sih attitude ya, di dunia pekerjaan apapun attitude itu nomor satu. Gitu. Jadi untuk attitude baik nanti bisa ke semuanya. Oke, jadi tadi kalau pertanyaan pertama, jadi pendidikan nomor satu, terus nomor duanya modeling atau bisnis kak? Ayo, kau suruh milih kak. Modeling apa bisnis? Bisnis kan aku udah bilang Bisnis tadi. nomor dua, terakhir baru modeling. Iya, Jadi pastikan karena di juga. dunia modeling kan aku udah lumayan lama juga, udah Mm-mm. kayak udah karirnya juga udah lumayan itu banyak dan semuanya jadi udah mengalami semuanya jadi aku sudah mau ke entrepreneur Oke, oh oke. Jadi kalau untuk umur sendiri tadi nggak ada batasannya selama kita masih gak ada bisa punya batasan. attitude-nya bagus, networking masih ada, dan bahkan Mm-mm. sekarang jadi kayak utamain bisnisnya dulu. Oh, kalau ada ini baru ambil modelingnya gitu kan. Jadi selama masih ada networknya sendiri, oke. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih dari Kak Sinta, Kak Jessica. Nah, kalau jadi entrepreneur nih, selain kita tadi ambil ke les akademik kayak Matriskim itu mungkin jadi suatu kayak keharusan ya karena itu pekerjaan tersusah. Nah, ada nggak sih entrepreneur tuh ambil les apa lagi Kak biar kita jadi bisa entrepreneurnya jadi lebih bagus lagi Oh gitu? ya harus dong kan sekarang Mm-mm. banyak banget Mm-mm. harus kayak ngambil kuliah kursus
social media marketing gitu, terus Mhm. ngikutin webinar-webinar gratis kan banyak tuh sekarang. Mhm. Mhm. Kayak misalkan kalau di Shopee atau Tokopedia gitu, kalau di Jakarta sering ada yang kayak webinar gitu offline. Sorry bukan webinar, khusus offline di Mhm. gedungnya gitu untuk gimana sih kita tuh upload untuk produk dan lain-lain gitu kalau di online gitu kan. Supaya toko kita bisa naik lah atau misalkan produk kita bisa lebih kelihatan di customer gitu. Jadi menurut aku tetap harus belajar sih. Oke, oke. Jadi selain belajar mungkin belajar di kampus, Kak Jessica juga ambil tadi beberapa kelas-kelas ya tentang marketing digital, tentang gimana cara tadi ada kelas-kelas mau yang free atau berbayar, mau online maupun offline, kita ambil aja selama itu emang beririsan dengan Guna, bidang pasti usaha kita berguna mungkin ya sih. gitu kan. Iya. Nah, terus kita apa yang mau kita tingkatkan tadi apakah dari tadi mungkin dari karena online dari segi sosial medianya diatur gambar yang bagus seperti Mm-mm. apa, terus cara menjualnya seperti apa. Jadi dipastikan juga nih Kak Sinta tadi bisnisnya mau di bidang apa, banyak sekali kok sekarang gitu kan untuk pembelajaran marketing digital segala macam bisa yang diikutin. Oke. Nah, masih banyak sekali nih pertanyaan nih Kak Jessica. Semangat ya Kak Jessica ya. Oke. Iya, semangat. Ini ada dari Kak Septri Melati gitu kan. Halo Kak Jessica, sebagai pengusaha online, apa sih kendala yang paling sering dihadapi? Nah, sekarang ke entrepreneurnya nih kan usahanya secara online. Apa sih kendala terbesar nih dan yang paling sering dihadapi Kak ketika Untuk ini sih lebih ke sosial medianya harus aktif banget di dunia online Mm-mm. itu karena sosial media itu menurut aku yang karena semua orang kan sekarang medianya online tuh jadi gimana kita Mm-mm. membuat media sosial kita tuh lebih menarik gitu. Mm-mm. Meskipun kita punya produk bagus tapi sosial medianya kurang menarik, orang tuh jadi kayak dan coba gitu sih. Jadi sosial media menurut aku sekarang harus aktif banget supaya apa orang tuh atraktif kayak mau mencoba Oke, jadi karena produk. mungkin tadi kalau di offline itu ada etalase toko, misalnya di online kita nggak ada etalase, jadi etalasenya di media sosial tadi. Hmm. Mungkin kita gimana caranya produk kita agar terlihat keluar sana lewat etalase-etalase yang bagus, deskripsi yang bagus dari sosial media. Nah, jadi mungkin Kak Septi harus dibagusin nih etalasenya tadi, baik itu di sosial medianya ataupun dibikin gambar yang menarik, kata-kata yang menarik sehingga orang bisa tahu produk kita. Karena kalau produknya bagus tapi orang tidak bisa mendapatkan apa yang mau dijual, orang juga nggak paham nih, gitu kan. Kita punya produk tapi nggak ngerti marketingnya gitu kayak gitu jadi agak bingung. Oke, berarti tadi di segi penjualannya ya, dari segi marketing online yang agak. Nah, terus juga ada dari Kak Yungsi nih, pertanyaannya pendidikan emang penting banget nih menurut aku gitu kan. Nah, tapi gimana caranya kalau sambil tadi pendidikan, ambil kuliah mungkin, nah, tapi mulai dari nol nih, mau mulai berbisnis nih dari nol. Kira-kira mulainya dari mana nih? Step awalnya untuk jadi entrepreneur Dia tuh lagi gimana sih Kak? kuliah, Hmm. lagi kuliah ya. Terus dia mau mulai dari nol bisnisnya nih kira-kira. Baru mau mulai, kira-kira Oh, mulai dari mana dulu nih Kak kira-kira? ya mulainya yang pasti terpennya yang pasti bisa di limit waktunya bukan yang di full time gitu. Kalau Mm-mm. misalkan full time kan nanti kuliahnya juga terbengkalai. Jadi Hmm. cari bisnis yang bisa apa part time gitu. Kuliah bisa jalan, terus entrepreneurnya juga bisa jalan. Terus sih saran aku. Jadi pilih-pilih dulu apa ya kira-kira yang bisa jual gitu. Kalau menurut aku online sekarang banyak ya jualan. Tuh, misalkan di marketplace gitu jualan Hmm. barang Mm-mm. do reseller atau apa. Jadi itu kan bisa part time. Jadi tetap kuliah masih bisa jalan. Kalau misalkan ada penjualan baru, oh ya diurus penjualannya. Oke, jadi pastikan yang pertama adalah tentang waktunya lagi ya, waktunya kapan masih kuliah, kapan masih jualannya juga. Jadi jangan sampai mengganggu perkuliahannya, kita atur waktunya dulu, terus kita tadi mau jualannya apa, terus lewat channel yang mana, apakah mau offline atau online, ketika dia beli online, tuh kita mau jualan di marketplace yang mana. Jadi banyak sekali sih diawali, tadi mungkin pertama dari kita apa waktunya dulu kita siapkan dulu nih, jangan sampai waktunya itu mengganggu malah kuliahnya. Oke.
Oke, Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan bisa Kalau di di sini Q&A. ada yang mau sharing juga nggak pernah misalkan online gimana? Tuh, boleh juga Hmm, kalau sharing ya Kak. Sini. boleh, boleh. Silakan Bapak Ibu ada yang mau sharing kan tentang belajar online-nya, boleh raise hand ataupun silakan di kolom chat. Nanti kita akan bacakan kayak gitu. Oke, nah sambil nunggu nih chat dari Bapak Ibu selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan dulu nih kepada Bapak Ibu. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Nah, sebelum saya masuk ke sesi berikutnya, Kak Jessica lebih baik mana kalau disuruh les keterampilan, skill, entrepreneur, atau kuliah? Wah, pilihannya ini udah kejawab nih jawabannya. Terus Ya mending, kalau misalkan kuliah dulu, kuliah sambil kursus gak ada masalah sih. nah, Misalkan kamu kuliah, terus kursus ngambil kue gitu Sabtu Minggu kan bisa. Jadi hmm, bisa dua-duanya. Jadi nanti misalkan selesai kuliah sambil jalan bisnis kue. Jadi bisa. oke, tetap pendidikan nomor satu, Oh. lalu setelah itu kita ambil Kan skill-skill yang nomor sekarang dua. kayak web kursus kue itu juga ada online kan setahu Hmm, aku. hmm, hmm. Oke, jadi dua-duanya Banyak sih tetap sekarang. penting gitu kan. Dan kalau bisa bersamaan, kenapa nggak sambil kuliah sambil les gitu ya kayak? Daripada mungkin Mm-mm. memilih nggak maksimal dulunya kalau kuliah kan dapat ijazahnya jelas gitu kan. Terus kalau les pun kita dapat skillnya juga ya. Kalau bisa dua-duanya juga lebih baik. Oke, terima kasih nih Bapak Ibu atas pertanyaannya juga dari Jika Jessica jawabannya sangat bagus-bagus sekali. Nah, sekarang saya mau menjelaskan nih tentang sinotif itu seperti apa sih kepada Bapak Ibu mungkin yang belum tahu gitu kan. Terus gimana sinotif bisa membantu putra-putrinya ataupun adik-adik yang sedang mengikuti bisa membantu bagaimana membantu pelajaran terutama di eksaktanya lebih maksimal. Oke, saya harus. Oke, saya putarkan sebuah video tentang transformasi pembelajaran kayak gitu. Dunia berubah begitu cepat. Dahulu kita membaca majalah dan buku secara fisik, memutar kaset dan CD untuk mendengarkan musik dari penyanyi favorit. Saat ini, kita tidak perlu menunggu untuk menonton tayangan favorit. Dan juga untuk mengakses sumber belajar berkualitas juga begitu mudah dan menyenangkan. Sinotif menghadirkan kelas virtual, live interaktif untuk matematika, fisika, dan kimia dengan guru spesialis di bidangnya. Kami telah melayani ribuan siswa yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia hingga mancanegara. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif telah terbukti berhasil membantu meningkatkan nilai siswa dalam meraih prestasi dan kampus impian mereka. Oke, tadi mungkin dijelaskan juga di dalam videonya transformasi nggak hanya di dunia pendidikan, dari dunia baca buku, dengar musik, nonton TV, semua bertransformasi. Salah satu yang bertransformasi juga di dunia pendidikan. Nah, kenapa Sinotif bisa menjadi solusi sih buat orang tua gitu kan? Karena Sinotif ini sendiri, kita punya tagline Sinotif adalah sahabat siswa kepercayaan orang tua, di mana bisa membantu orang tua memastikan nih matematika, fisika, kimianya menjadi sangat maksimal. Sehingga orang tua gak perlu lagi pusing ngajar-ngajar gitu kan. Mungkin sekarang masih banyak orang tua yang ketika anaknya ujian malah orang tuanya lebih stres. Karena mesti ngajarin lagi ke mereka gitu kan. Jadi ketika orang tua udah bebas dari pusing ini, orang tua bisa fokus nih ke bisnis ataupun ke karirnya. Dan kenapa Sinotif menjadi sahabat siswa? Karena Sinotif memiliki pemahaman konsep ekstrak yang benar. Jadi ketika dasar eksakta sedang sangat benar, mau soalnya dibolak-balik seperti apapun, itu pasti bisa menjawab. Tidak hanya diberikan cuman ini rumusnya ini ya dihafal ya, tapi konsepnya yang dikuatkan sehingga anak-anak bisa mempelajari matematika fisika itu lebih baik kayak gitu. Nah juga siswa juga mendampingi siswa sehingga siswa bisa bebas stres. Jadi mungkin siswa yang lagi stres belajar segala macam, nah itu bisa dibantu sehingga bisa enjoy nih gitu kan, bisa menikmati masa-masa sekolahnya kalau sudah ada partner, udah ada sahabat yang baik gitu, jadi lebih enjoy dan lebih nyaman. Sehingga lewat tadi, ketika akademiknya sudah sangat bagus, akan membangun kepercayaan diri kayak gitu. Sehingga mendapat kemenangan-kemenangan baik di bidang eksakta maupun di bidang yang lainnya. Seperti Kak di-sharingkan oleh Kak Jessica, ketika akademiknya sudah bagus, passionnya, hobinya itu akan bisa jalan ke secara maksimal. Nah, tapi kalau belum bagus, justru ini yang harus dibaguskan dulu Bapak Ibu semua.
Nah, di Sinotif sendiri ada beberapa pilihan programnya yang bisa dipilih sama Bapak Ibu jika nanti bergabung di Sinotif. Pertama ada Premier Diamond. Nah, Premier Diamond adalah kelas one on one atau private. Jadi antara guru dan siswanya itu satu guru satu siswa kayak gitu. Dan di sini udah layanan garansi. Seperti jadi garansi oh, nilainya akan meningkat. Lalu yang kedua ada Premier Platinum. Ini adalah kelas semi privatnya. Belajarnya 3 sampai 5 siswa. Nah, tapi dilakukan juga secara personal. Jadi setiap siswa itu memiliki tingkat kesulitan beda-beda, gaya belajar berbeda-beda akan ditangani secara personal sehingga sesuai penanganannya dengan apa yang dibutuhkan oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Nah, yang ketiga ada program Premier Gold. Gold sendiri ini adalah kelas klasikal di mana klasikal ini adalah 6 sampai 15 siswa satu kelasnya kita bagi berdasarkan tingkatan. Jadi misalnya yang SMP kelas 7, kelas 8, 9 ada tingkatan masing-masing. Nah, lalu akan dijelaskan lewat modul yang sistematis sesuai dengan urutannya gitu, step by stepnya dari mudah ke sulit seperti itu. Terus juga terakhir ada, oh kalau saya mau belajar sendiri bisa nggak? Oh bisa juga nih belajar secara mandiri. Nah tapi mandiri kita nggak lepas secara langsung begitu aja, tapi ada bimbingan guru. Jadi gurunya ngasih tahu, oh besok belajar materi ini, besok materi ini. Kita belajar mandiri secara terbimbing. Dan juga ada nanti bebas tanya PR kapanpun dan dimanapun. Nah tadi juga dijelaskan dalam video, Sinatif memiliki Creative Learning Method yang udah terbukti selama 20 tahun meningkatkan nilai-nilai siswa. Jadi ribuan siswa sinotif yang sudah terbukti nilainya meningkat karena ada 4 pilar di dalam Scientific Learning Method ini. Pertama ada specialized. Jadi guru-gurunya adalah yang tersertifikasi tadi dipastikan tersertifikasi di bidangnya matematika, fisika, dan kimia. Mereka tersertifikasi ada lulusan di bidangnya masing-masing dan juga sudah melalui proses sangat ketat mendapat sertifikasi mengajar di Sinotif. Yang kedua, belajarnya secara sistemized. Nah, sistemized berarti belajarnya step by step. Karena yang namanya eksakta itu harus punya konsep dasar eksakta yang kuat dari soal yang paling mudah gitu kan dari penjelasan konsep soal-soal yang mudah soal medium sampai soal paling susah itu kita akan ajarkan sehingga belajar lebih maksimal. Lalu yang ketiga ada personalized. Nah karena setiap anak itu berbeda unik banget punya karakter masing-masing tipe belajar masing-masing kita akan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi yang satu mau bahas PR yang satu mau bahas apa akan belajar juga sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir ada namanya Limitless. Nah, Limitless ini adalah aplikasi tambahan 24 jam. Maaf, saya ini dulu. Oke, nah jadi dalam dalam 24 jam jadi kapanpun dan dimanapun belajarnya seperti tadi dijelaskan Kak Jessica belajar online salah satunya utamanya adalah bisa belajarnya di mana aja gitu. Jadi anak-anak yang belajar tadi jelaskan juga ada dari ribuan siswa dari luar pulau, dari mana, terus ada siswa yang di luar negeri yang waktu beda kita tetap bisa belajar. Dan kita juga ada aktivitas tambahan itu apa ada tambahan aplikasi 24 jam nonstop. Jadi kalau misalkan mau tanya soal, mau belajar mandiri juga kita ada tambahannya. Oke, ini ada sebuah video lagi. Waktu adalah hal yang paling berharga dan tidak bisa diulangi kembali. Ketika anak-anak menginginkan waktu kita untuk menemani belajar, kita terlalu sibuk bekerja. Begitu juga anak-anak. Waktu mereka sudah habis digunakan di sekolah, macet di perjalanan, hingga kegiatan sepulang sekolah. Jika kita mencintai anak kita pasti akan memberikan yang terbaik. Sinotif, bimbel live interaktif teman terbaik menemani si kecil belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif terbukti berhasil meningkatkan nilai siswa selama lebih dari 20 tahun. Karena waktu begitu berharga, bersama Sinotif, aku bisa memiliki waktu berkualitas bersama keluarga. Oke, Bapak Ibu, jadi pastikan kita memberikan yang terbaik buat putra-putri kita gitu kan. Salah satunya adalah dengan meleskan mereka di bimbingan belajar yang terbaik yaitu di Sinotif. Nah, dan spesial buat hari ini kita bagi-bagi voucher nih. Kita punya voucher dari Sinotif. Nah, kita ada
voucher 1 kali belajar gratis trial di Sinotif, dan lalu ada free juga tes gaya belajar. Nah, mungkin tadi yang masih bingung gaya belajarnya apa saja sih gitu kan. Terus juga seperti apa yang tepat nih kira-kira metode belajar yang buat anak saya. Nah, di sini ada kita berikan trial secara gratis dan konsultasi juga. Jadi tadi setelah ikut tes konsultasi nih kira-kira tipe belajarnya seperti apa, gaya belajar seperti apa, kita akan berikan ke. Nah, caranya gampang banget, tinggal di scan aja barcode yang ada di sini, ataupun Bapak Ibu Kakak semuanya bisa di print screen layarnya, lalu bisa infokan ke Kakak Education Consultant atau Kakak Spek. Jadi nanti bisa konsultasi bersama mereka juga, terus juga bisa mendapat penjelasan. Dan hari ini juga hari terakhir, kita ada hari terakhir, yaitu adalah tentang laki di angpau di bulan Februari. Jadi jika Bapak Ibu daftar di program Sinotif hari ini akan mendapatkan free uang les 1 bulan gitu kan, dan sama laki di angpau yang memiliki hadiah total puluhan juta rupiah. Jadi bisa di share screen juga. Ini kesempatannya hari ini, hari 24 Februari hari terakhir untuk mendapatkan angpaunya nih Pak Ibu semua. Oke, mungkin itu penjelasan tentang sinotifnya, dan sekarang mungkin kita memilih nih Kak. Tadi kan Kak Jessica sampaikan akan memilih 1 orang yang menjawab dengan jawaban terbaik untuk Ya, dari Breuca nih. Kalau saya lihat ada 3 orang menjawab di sini. Yang pertama ada ya. dari Kak Dian Afrilia, jawabannya kombucha Kak. Benar nggak? Jawaban kombucha aja Kak. Lalu yang kedua Ya, yang paling lengkap. Kak Ginelwan, jawabannya organic prebiotic drink dan kombucha. Nah, terakhir ada satu lagi dari Kak Sinta. Brewca itu minum prebiotik organik kombucha, ada varian lavender dan jasmine kombucha. Oh, kira-kira dari 3 ini siapa yang berhak mendapatkan voucher 50.000? Yang menyebutkan varian. Oke, Jadi berarti dia itu. Kak Sinta. Oke, Ya, Kak Sinta, yang lain nanti terima kasih juga udah menjawab. boleh nih di chat nomor handphonenya biar saya catat, nanti dihubungi oleh Kak Jessica ya untuk Mm-mm. pembagian vouchernya. Oke. Oke, boleh nanti Kak Sinta di chat untuk ini ya, untuk nomor handphonenya ya. Oke, yang lain jangan patah semangat, mungkin masih banyak juga voucher-voucher tadi juga dari sini ada voucher tentang tes gaya belajarnya, sama hari ini adalah hari terakhir untuk Lucky Deep Angpau. Oke, nah jadi juga dipastikan bisa mengambil kesempatan ini sangat langka sekali, dan nanti kalau mau dapetin voucher-voucher yang lainnya masih bisa ikutin ini ya Kak, ikutin dari sosial medianya dari Ya, ini. boleh nanti. Oke, ntar Ya, ada voucher-voucher tambahan follow lagi. aja. Mm-mm. Oke, mungkin sebelum closing nih Kak Jessica, jadi mungkin bisa dikasih poin-poin lagi nih buat Bapak Ibu semua ataupun adik-adik sini yang mau memilih kuliah secara online, kira-kira apa yang harus mereka prepare agar bisa Yang maksimal? pasti harus metodenya udah jelas. Seperti salah satunya Sinotif, udah terorganisir semuanya, udah ada aplikasinya, udah ada website sendiri. Dan gurunya sekarang tadi saya lihat bisa one on one, bisa private, dan grup juga kan. Itu terus bisa chatting kalau misalkan masalah tugas dan lain-lain. Itu menurut aku sangat membantu sih, karena kalau online misalkan kita tiba-tiba di sekolah ada tugas, terus kita nggak bisa jawab, tapi ini udah ada sistemnya untuk bisa bantu menjawab, itu sangat membantu banget. Itu kemudian menurut aku kita keuntungannya di online kan ada yang grup juga tuh di Sinotis kan, dari Sabang sampai Merauke ya Kak. Betul. Tadi aku lihat ada di Jawa Timur, ada di Kalimantan, kan, ada di Sumatera. Kita bisa punya banyak temen tuh. Tuh. Dan gurunya tentunya tersertifikasi juga. Oke, jadi terima kasih Kak Jessica buat ilmunya di pagi ini, Bapak Ibu juga Sama-sama. untuk kehadirannya. Semoga-mudahan kita banyak bisa dapatkan gitu kan, dan kita bisa implementasikan nih untuk kedepannya pembelajaran online yang akan dipilih oleh Bapak Ibu semua seperti apa, terus juga mengembangkan tadi mungkin passionnya. Kalau Kak Jessica di dunia model, mungkin Bapak Ibu putra-putrinya di dunia yang lain, ataupun nanti juga di bidang entrepreneurnya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semua di Oke. hari ini.
Sampai jumpa di webinar edukasi sensitif di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Happy weekend. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Kak Jessica.